Pernah nggak kamu perhatikan, anak usia 7 tahun tiba-tiba mulai menjawab pertanyaan dengan logika, bukan lagi sekadar imajinasi atau cerita ajaib. Tiba-tiba, jawaban mereka terasa lebih masuk akal, seolah-olah mereka punya cara baru untuk memahami dunia di sekitar mereka. Dulu, matahari tenggelam karena capek, sekarang jawabannya, karena bumi berputar. Mereka mulai mencari penjelasan yang bisa diterima akal, bukan sekadar dongeng atau mitos yang lucu. Ini bukan kebetulan, ini tanda otak mereka sedang upgrade ke tahap baru. Logika mulai mengalahkan fantasi, dan mereka semakin ingin tahu bagaimana segala sesuatu bekerja. Mereka mulai bertanya kenapa dan bagaimana dengan lebih serius. Usia 7-11 tahun adalah periode emas perkembangan logika yang disebut John Piaget sebagai tahap operasional konkret. Di masa ini, anak-anak mulai membangun fondasi berpikir logis yang akan mereka gunakan seumur hidup. Di tahap ini, logika anak hanya bekerja untuk hal-hal yang bisa mereka lihat dan alami langsung. Mereka butuh bukti nyata, sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, atau dicoba sendiri. Mereka mulai menghubungkan sebab akibat secara rasional, tidak lagi asal tebak. Setiap eksperimen kecil atau kejadian sehari-hari jadi pelajaran penting untuk memahami hubungan logis. Anak-anak mulai skeptis, bertanya balik, dan mencari bukti nyata sebelum percaya sesuatu. Mereka tidak mudah menerima jawaban tanpa alasan yang jelas, dan mulai menantang penjelasan yang tidak masuk akal. Ini adalah fondasi awal mereka menjadi pemikir kritis, dan tugas kita adalah mendukung proses luar biasa ini. Dengan bimbingan yang tepat, rasa ingin tahu mereka bisa berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis yang kuat. Jadi, jangan kaget kalau mereka mulai menantang penjelasanmu. Mereka sedang belajar jadi detektif logika. Setiap pertanyaan dan rasa penasaran adalah langkah penting menuju masa depan yang penuh penemuan dan pemahaman yang lebih dalam. Sebelum usia 7, anak-anak sangat egosentris. Mereka pikir semua orang merasakan hal yang sama seperti mereka. Dunia mereka masih sangat kecil, terbatas pada apa yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Mereka belum mampu membedakan antara keinginan atau pikiran mereka dengan orang lain. Misalnya, jika mereka sedih, mereka mengira semua orang di sekitarnya juga pasti merasakan hal yang sama. Namun, seiring bertambahnya usia dan memasuki tahap operasional konkret, mereka mulai menyadari bahwa dunia tidak berputar di sekitar mereka. Mereka mulai memperhatikan bahwa orang lain bisa punya pendapat, perasaan, dan pengalaman yang berbeda. Disinilah mereka belajar decentering, kemampuan untuk keluar dari sudut pandang sendiri, dan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Ini adalah proses penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Dengan kemampuan ini, anak-anak jadi lebih mudah bekerja sama, berkompromi, dan memahami aturan main bersama. Mereka mulai bisa berbagi tugas, mendengarkan pendapat teman, dan mencari solusi bersama saat terjadi konflik. Kalau dulu, rebutan mainan sering berakhir drama dan tangisan, sekarang mereka bisa belajar gantian main, misalnya 5 menit satu anak, lalu bergantian dengan temannya. Kemampuan memahami pikiran dan perasaan orang lain ini menjadi dasar empati dan keterampilan sosial yang lebih matang. Anak-anak mulai bisa menghibur teman yang sedih, membantu teman yang kesulitan, dan menunjukkan perhatian pada orang lain. Mereka juga mulai menerima instruksi dan penjelasan dari orang lain, karena sadar setiap orang punya perspektif berbeda. Hal ini membuat mereka lebih terbuka terhadap saran, kritik, dan arahan dari guru maupun orang tua. Pergeseran pola pikir ini membuka pintu pembelajaran yang lebih kolaboratif dan terstruktur. Anak-anak jadi lebih siap untuk bekerja dalam kelompok, mengikuti aturan, dan mencapai tujuan bersama. Anak mulai belajar bahwa untuk bermain bersama, mereka harus mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan teman, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Inilah fondasi penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan. Di tahap ini, anak-anak mulai menunjukkan kekuatan super baru dalam cara mereka berpikir dan memahami dunia. Mereka tidak hanya sekadar menerima informasi, tapi mulai menganalisis, membandingkan, dan mencari tahu alasan di balik sesuatu. Proses berpikir mereka menjadi lebih terstruktur dan logis, sehingga mereka mampu memecahkan masalah sederhana yang sebelumnya terasa membingungkan. Salah satu kemampuan utama yang muncul adalah konservasi. Anak-anak mulai memahami bahwa jumlah air tetap sama meskipun dipindahkan ke gelas dengan bentuk berbeda.
Mereka tidak lagi terkecoh oleh penampilan luar, dan mulai mengerti bahwa volume tidak berubah hanya karena wadahnya berbeda. Selain itu, mereka juga mengembangkan kemampuan klasifikasi. Kini, anak-anak bisa mengelompokkan benda berdasarkan lebih dari satu kriteria, seperti warna, bentuk, atau ukuran. Mereka mulai menyadari bahwa satu benda bisa masuk ke beberapa kategori sekaligus, dan ini membuat mereka lebih terampil dalam mengorganisasi informasi. Kemampuan seriasi juga berkembang pesat. Anak-anak dapat mengurutkan objek berdasarkan panjang, berat, atau ukuran, dan mulai memahami konsep urutan serta perbandingan. Mereka bisa menyusun benda dari yang terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya, dengan lebih percaya diri. Anak-anak juga mulai menguasai inferensi transitif. Jika mereka tahu bahwa A lebih panjang dari B dan B lebih panjang dari C, maka mereka bisa menyimpulkan bahwa A pasti lebih panjang dari C. Ini adalah langkah besar dalam berpikir logis dan membuat mereka mampu memahami hubungan yang lebih kompleks. Konsep reversibilitas juga mulai dipahami. Anak-anak mengerti bahwa proses bisa dibalik, misalnya jika 5 plus 3 8, maka 8 metiat 5. Mereka mulai melihat hubungan timbal balik dalam operasi matematika sederhana, yang sangat penting untuk perkembangan logika mereka. Semua kemampuan ini membentuk dasar berpikir yang lebih terorganisir dan fleksibel. Anak-anak menjadi lebih mampu bekerja sama, berdiskusi, dan mencari solusi bersama teman-temannya. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, mereka berani mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah, bereksperimen, dan tidak takut gagal. Proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan penuh eksplorasi. Logika mereka kini mampu menembus ilusi visual dan mulai memahami hubungan sebab akibat nyata. Mereka bisa membedakan mana yang hanya tampak berbeda dan mana yang benar-benar berbeda secara logis. Semua perkembangan ini menjadi fondasi penting untuk pelajaran matematika dan sains di masa depan, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan berpikir kritis yang akan terus berkembang seiring waktu. Meski logika mereka berkembang, anak usia 7-11 tahun masih terikat pada hal konkret. Mereka butuh sesuatu yang nyata, bisa dilihat, disentuh, atau divisualisasikan. Konsep abstrak seperti keadilan atau demokrasi masih sulit dipahami, kecuali dalam bentuk yang sangat nyata, misal, adil itu kue dibagi rata. Mereka belum siap berpikir di level hipotetis atau filosofis. Perumpamaan atau metafora pun sering disalahartikan secara harfiah. Instruksi yang jelas dan lugas lebih mudah mereka pahami. Jangan frustrasi, ini bukan soal kepintaran, tapi soal tahapan perkembangan otak. Tugas kita adalah menjembatani konsep sulit dengan contoh konkret yang bisa mereka pahami. Jangan paksa mereka memahami abstraksi sebelum waktunya. Bantu mereka dengan dunia nyata. Melatih logika anak paling efektif lewat aktivitas sehari-hari yang seru. Eksperimen sains sederhana seperti mengamati es batu mencair di tempat berbeda, melatih pemahaman sebab akibat. Puzzle dan balok susun mengasah strategi, perencanaan, dan pengenalan pola. Mengelompokkan benda, misal kancing berdasarkan warna dan ukuran, melatih klasifikasi dan fleksibilitas berpikir. Merapikan mainan berdasarkan jenis atau warna juga bermanfaat. Memasak bersama, mengajarkan urutan, pengukuran, dan perubahan wujud benda. Anak belajar manajemen waktu, perencanaan, dan hubungan sebab akibat secara langsung. Semua proses ini terjadi dalam suasana menyenangkan, belajar jadi pengalaman positif. Aktivitas sederhana di rumah bisa jadi arena latihan logika yang luar biasa. Hasilnya, anak lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan baru. Anak di tahap ini, belajar paling efektif lewat pengalaman langsung, bukan sekadar mendengar. Learning by doing adalah kunci. Mereka perlu memanipulasi, merakit, dan merasakan objek. Alat bantu visual seperti globe atau potongan pizza untuk pecahan jauh lebih efektif daripada angka di papan tulis. Kunjungan ke kebun binatang atau berkebun memberi pengalaman multisensori yang membekas di memori. Setiap interaksi nyata dengan dunia adalah pelajaran berharga. Jangan takut sedikit berantakan. Itu bagian dari proses belajar. Ciptakan sebanyak mungkin kesempatan pembelajaran berbasis pengalaman, baik di rumah maupun sekolah. Kekacauan kecil sepadan dengan pemahaman mendalam yang didapat anak. Perkembangan logika anak butuh dukungan tim orang tua, guru, dan lingkungan belajar. Orang tua adalah pelatih utama di rumah. Ciptakan kesempatan belajar dari aktivitas sehari-hari.
Guru harus merancang pembelajaran interaktif, bukan sekadar ceramah. Lingkungan belajar harus aman secara psikologis. Anak bebas bereksperimen tanpa takut salah. Respon positif pada pertanyaan anak membangun kepercayaan diri mereka. Kolaborasi rumah dan sekolah sangat penting untuk konsistensi pendekatan. Komunikasi rutin antara orang tua dan guru memperkuat ekosistem belajar anak. Sinergi ini menciptakan fondasi kuat bagi perkembangan logika anak. Setiap anak berkembang dengan ritme berbeda. Jangan bandingkan atau paksa mereka melompat ke konsep abstrak sebelum siap. Memaksa anak belajar di luar jangkauan mereka hanya menciptakan ilusi pemahaman. Akibatnya, anak bisa frustrasi, cemas, bahkan membenci proses belajar. Kesabaran adalah kunci. Amati posisi anak dan berikan stimulasi sesuai tahapannya. Lebih baik ajak mereka bereksperimen atau bermain konkret daripada menghafal teori rumit. Hormati ritme perkembangan masing-masing anak. Fondasi konkret yang kuat akan membuat kemampuan berpikir abstrak tumbuh alami saat waktunya tiba. Jangan buru-buru, biarkan anak menikmati proses belajarnya. Percayalah, rasa ingin tahu mereka akan berkembang jika didukung dengan cara yang tepat. Semua stimulasi di tahap ini adalah investasi jangka panjang. Setiap puzzle, eksperimen, dan pertanyaan yang dijawab sabar adalah bata untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Fondasi logika yang kuat mempersiapkan anak menghadapi tahap perkembangan selanjutnya, berpikir abstrak dan sistematis. Anak yang terbiasa berpikir logis lebih mandiri dan percaya diri menghadapi masalah. Mereka belajar mengurai masalah, mencari solusi, dan tidak mudah panik. Tujuan utama kita menumbuhkan kecintaan pada proses belajar, bukan sekadar nilai bagus. Pengalaman berpositif akan jadi bahan bakar semangat belajar sepanjang hayat. Inilah investasi terbaik. Bukan hanya pengetahuan, tapi semangat untuk terus mencari pengetahuan.